Shalom. Saya tadi baca. Saya ingat lagi, kemudian dulu saya pernah kasih kesaksian masalah John Gillette. Jadi saya baca lagi artikelnya. Jadi gini, di sekitar tahun 1908, John Gillette itu mendengar bahwa di Afrika itu terjadi wabah penyakit pes gitu ya. Itu bukan 20-an yang mati, bukan ratusan yang orang mati, tapi ribuan orang mati. Karena itu sangat virus itu sangat mematikan gitu loh. Jadi orang yang terkena virus itu mati. Jadi dia ke sana dengan timnya beberapa orang, dia bawa orang-orang yang ketika sampai sana yang mati itu dikuburkan. Jadi dia bopong sama timnya dikuburin. Bisa satu kuburan itu bisa 1 orang, bisa 3 orang, 4 orang gitu. Nah, suatu hari akhirnya datang dari Amerika itu tim yang lebih banyak lagi untuk bisa membantu. Nah, pada waktu itu dengan dokter-dokter yang lain, dan ketika dokter yang lain itu datang, mereka mempunyai protektor sendiri. Tapi ketika mereka melihat si John Gillette ini kok dia nggak pakai apa-apa gitu loh, nggak ada proteksi sama sekali, tapi dia bisa ngelainin orang gitu. Ini bukan penyakit flu biasa gitu ya, tetapi ini udah penyakit yang mematikan gitu. Kenapa kok dia bisa hidup gitu loh? Maksudnya nggak terkena gitu loh. Ya, si John Gillette itu hanya mengatakan bahwa dia itu Kristus memberikan yang namanya membebaskan dari hukum Taurat dan hukum dosa. Jadi sekarang ini dia hidup di dalam hukum roh. Nah, akibat hidup dalam hukum roh, artinya roh tetap dikatakan nih, selama saya fokus, selama mata saya tertuju sama Tuhan atau hubungan saya sama Tuhan, itu hukum roh yang menguasai saya, hukum roh yang berlaku atas tubuh saya. Jadi ketika sakit penyakit yang ada, mau wabah seperti itu yang terjadi, itu tidak akan mengenai dia gitu loh. Kenapa? Karena hukum roh, hukum kehidupan yang berlaku atas tubuh dia. Jadi bukan hukum sakit penyakit, bukan hukum kematian gitu loh. Yang saat itu kematian yang menguasai Afrika. Tetapi dibilang hukum roh yang menghidupkan tubuhnya yang fana, itu memberikan kehidupan gitu loh. Jadi virus itu mati. Kemudian dia katakan kepada dokter, kita tes. Akhirnya dites. si John Gillette katakan gini, ketika si orang Afrika itu mati, itu dari mulutnya keluar busa. Jadi ambil aja busanya itu, lihat di mikroskop bagaimana virus itu buktinya bahwa itu ada virus. Dilihat memang ada. Nah, dia katakan gini, sekarang virus itu tangan saya taruh di mikroskop dan kemudian taruh itu virus di tangan saya. Nah, kemudian ya dilakukan. Nah, ketika virus itu nempel atau sentuh tangannya, itu virus langsung mati. Ya si dokternya kaget. Kok bisa begitu? Kok bisa yang namanya virus itu mati di tangannya? Pas ketika sentuh mati. Ya dia ulang sekali lagi bahwa di dalam tubuh dia yang ada itu adalah kehidupan. Dikatakan ini. Itulah hukum roh yang memberikan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Ketika roh manusia dan tubuh manusia dipenuhi dengan kehadiran Tuhan yang diberkati, hal itu akan keluar dari pori-pori daging dan membunuh kuman-kumannya. Jadi yang berlaku di dalam tubuh John Gillette ini adalah hukum kehidupan. Itu real. Jadi firman Tuhan itu real. Nah, ada seorang bertanya begini. Kenapa ada orang yang lebih mudah percaya dan beriman dibandingkan beberapa yang lain? Ada yang mudah percaya,
Tapi ada yang susah percaya. Padahal kita diberikan iman yang sama oleh Tuhan. Kenapa ada orang yang mudah percaya atau beriman dibandingkan orang lain? Ada yang mudah percaya, tapi ada yang susah percaya. Padahal kita diberikan takaran iman atau iman yang sama. Kita ini ketika percaya sama Tuhan, kita itu diberikan iman yang sama seperti Petrus, Paulus, bahkan Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dikatakan firman Yohanes 1 itu, kita diberikan kuasa sebagai anak Allah. Yesus anak Allah, kita anak Allah. Diadopsi sebagai anaknya Allah. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, itu diberikan iman yang sama. Tetapi kenapa ada orang diberikan iman, kita semua iman yang sama, tetapi ada yang mudah percaya, ada yang tidak mudah percaya, susah percaya. Apakah ini, apa salahnya Tuhan, kenapa orang dikasih percaya ini satu? Enggak gitu. Bukan. Itu bukan permasalahan di Tuhannya. Yang tadi, kenapa si John Jelek itu bisa berani? Tapi kan banyak orang Kristen itu nggak berani. Virus nempelin di tangan. Yang ada dianya yang kena. Tapi kenapa dia bisa berani? Kenapa ada yang satu orang yang mudah percaya, tapi ada yang tidak mudah percaya? Apakah ini ada kesalahan dari Tuhan membandingkan atau membedakan? Gini. Jesse pernah satu kali dia kan hidup di Amerika itu, tidak semua tuh 4 musim itu kemudian ada yang dapat musim salju ya, enggak semua. Jadi ada juga orang-orang Amerika di negara bagian tertentu, kalau kita provinsi gitu ya, negara tertentu yang nggak ngalamin namanya salju gitu loh. Jadi orang-orang yang nggak ngalamin salju tuh kalau ngeliat salju tuh norak gitu loh. Dulu saya pernah pertama kali ngeliat salju tuh waktu di Korea, ya norak gitu loh. Ketika hujan salju, wow kan salju gitu, norak gitu. Nah, karena dia bukan punya pengalaman di negara bagian tinggalnya di salju. Jadi pada suatu hari dia nggak tahu kota mana. Waktu itu lagi musim salju dan dia naik mobil, saljunya itu begitu tebal dan dia sendiri pun dalam keadaan malam gitu ya. Dan dia nggak punya pengalaman, pokoknya pada waktu itu dia mengalami kecelakaan. Jadi ketika dia naik mobil, mobilnya selip, ngehajar, jeger, sampai mati mesin dan rusaklah, istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu keadaan sangat-sangat saljunya tebal dan sangat dingin sekali. Cuma istilah begini, dalam keadaan seperti itu tinggal pilihannya adalah begini, nggak ada yang nolong, mati karena sangat dingin. Mau pakai handphone untuk saya nggak tahu gini. Pada waktu yang saya ke Jepang itu kan saya main ski sama anak saya tuh main ski. Saya bawa handphone saya masukin. Nah, ketika lagi main saya pengen lihat, pengen foto gitu. Itu handphone mati. Itu saya iPhone. Loh kok mati? Padahal nih baterainya masih banyak gitu loh. Ternyata handphone itu kan punya bukan sensor, daya tahannya gitu loh, daya tahan suhunya gitu loh. Saya pikir ya mau di salju bisa aja gitu kan. Ternyata enggak. Itu mati. Jadi ketika suhu tertentu ini handphone nggak bisa bertahan gitu loh. Mati dengan sendirinya gitu loh karena kedinginan. Nah, ketika saya ke restorannya kan situ ada untuk kita restorannya. Itu nyala gitu loh. Jadi punya daya tahan yang dengan level tertentu. Jadi pada saat itu dia si Jesse ini pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu hal yang dia ini pegangan sebetulnya dalam hidup kita. Dia ngomong begini,
nggak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Tapi itu bukan kerjaanku. Itu bukan urusanku. Itu urusan Tuhan. That's God's job. Itu kerjaan Tuhan. Kerjaanku percaya. Urusan bagaimana nih apa saya diselamatkan, apa saya bisa keluar dari masalah ini. Karena itu memang dalam keadaan dingin total. Ya tinggal karena ya banyak orang yang kalau udah kejebak dingin dan bisa ngapain? Ya mati. Padahal itu cuma hanya mengatakan bukan urusan saya. Bagaimana caranya saya keluar dari masalah ini? Itu kerjaan Tuhan. Gimana caranya Tuhan untuk nolong saya? Itu Tuhan yang mikir. Bukannya saya. Kerjaan saya percaya bahwa Allah akan nolong. My job is to believe. Kerjaan saya cuma percaya. Caranya kerjaan Tuhan. Kalau orang yang punya imannya pas-pasan, pasti panik, takut, khawatir, bingung. Gimana cara? Itu orang yang punya iman, percaya yang kuat. Ada orang yang punya iman yang mudah percaya. Ada orang yang sangat susah percaya. Bukan karena Tuhannya yang membedakan. Akhirnya si Jesse itu diselamatkan. Tiba-tiba ada truk yang lewat, melihat. Akhirnya ditolong. Dan dia nggak jadi mati, istilahnya. Pekerjaanku adalah percaya. Bagaimana cara pemecahan masalah itu adalah kerjaan Tuhan. Jadi itulah orang yang punya iman, percaya yang kuat. Problemnya itu iman percaya seperti itu nggak bisa ditransfer. Bukan dalam waktu semalam. Nah, permasalahannya begini. Mau nggak kita punya iman yang kuat? Mau nggak kita mempunyai otot iman yang sangat kuat, yang membuat kita bisa mengangkat beban, yang kita bisa tetap percaya. Berapa bulan yang lalu ketika si Marvel pas di Uni, ternyata waktu di sana Uninya itu ada tempat gym. Dia ngomong, "Papi, Mami, Avel sekarang nge-gym." Ya, sebenarnya bagus lah. Nah, dia tuh jadi makannya lebih banyak. Ya, memang harus seperti itu kan. Nah, kemudian setelah dia nge-gym berapa lama gitu. Ketika kita video call, dia ngomong, "Nih, Papi. Lihat nih ototnya nih. Tuh. Udah bersepir," katanya. Pertanyaan saya begini. Kalau dia nggak latihan, bisa nggak punya otot yang kuat? Dulu si Manuel ngomel sama saya. "Papi itu dulu nggak boleh Dede untuk latihan, untuk nge-gym." Ya saya bilang kan gini, kamu kan masih SMA, nggak boleh lah. Nanti kalau udah kuliah boleh lah nge-gym gitu loh. Karena pertumbuhan kamu setelah umur 17-an tuh ke atas baru kamu boleh nge-gym. Jangan 15, 16, 17. Saya bilang janganlah. Nah, yang saya maksud gini.
Dulu soalnya gini, dulu saya tuh latihan. Saya latihan juga waktu pas kuliah. Cuma latihan saya itu saya porsil. Jadi saya ngangkat beban gitu ya. Sampai ya karena kesalahan saya akhirnya ya salah urat gitu loh. Dan itu bertahun-tahun gitu loh karena terlalu porsil gitu loh. Jadi iman itu nggak bisa diporsil. Dan iman itu tidak bisa dikarbitin. Semua tuh ada prosesnya. Tapi prinsipnya begini. Otot terbentuk karena dilatih. Betul ya? Tidak ada otot contohnya seperti Aderai atau si Arnold ya kan, yang begitu wah pas diginin aja tuh nongol semua tuh ototnya. Nggak bisa dia dapat begitu hanya dalam waktu semalam, 2 malam, 3 malam, seminggu, 2 minggu. Nggak bakal. Kan? Nah, otot itu terbentuk karena dia ngelatih. Nggak bisa kita mempunyai iman yang kuat, kepercayaan yang kuat, kalau kita nggak pernah melatih otot iman kita. Iman itu kata benda ya, yang tidak kelihatan. Nah, Allah ketika memberikan kepada kita, ini kita baca dulu ya. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Di sini Tuhan lagi bicara masalah kalau ada orang yang salah sama kamu 7 kali sehari, ya ampunin. Ketika datang kepada kamu, ya ampunin juga gitu loh. Nah si murid-murid, waduh Tuhan tambahkan iman kami. Masa kami bisa memaafkan orang yang 1 hari itu udah melakukan kesalahan yang bikin kita kesal, tapi mesti ngampunin. Tapi Tuhan katakan gini, sekali kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu berkata pada pohon ara ini terbantung ke tanah, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, ia akan taat padamu. Jadi Tuhan katakan bukan masalah iman, tapi biji sesawi yang kecil aja. Kamu cuma hanya butuh sebesar biji sesawi. Oke, di ayat Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan berpindah. Takkan ada yang mustahil bagimu. Ini waktu Tuhan Yesus, ini kejadian pada waktu penyakit ayan gitu ya, dimana murid-muridnya tidak bisa mengeluarkan rohnya gitu ya. Tetapi Tuhan katakan begini, ini bukan masalah punya mesti iman gede ditambahkan iman. Jadi Tuhan katakan gini, kita ini sudah punya iman, tapi iman itu seperti biji sesawi. Kalau ini dilatih, kalau ini dipupuk, kalau ini dikembangkan, atau kalau ini diberi makan, imanmu itu bisa semakin besar. Ya, itu kau bisa berkata kepada gunung itu bisa tercampang. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau iman kita itu ditumbuhkan, kita akan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka Tuhan pernah katakan gini, kenapa saya katakan iman kita sama seperti Kristus sebetulnya? Tuhan katakan begini, kau bisa melakukan lebih daripada yang aku lakukan. Tuhan yang ngomong. Jadi manusia bisa melakukan, kita orang Kristen bisa melakukan lebih daripada Tuhan Yesus pernah lakukan waktu di bumi. Jadi bukan permasalahannya iman kita ini beda, bukan. Tapi hanya permasalahan iman kita ini dilatih atau tidak. Apa sih gunanya sih sebetulnya untuk kita punya iman? Firman katakan gini, kalau engkau mendengarkan suaraku dan melakukan perintah-perintahku, maka hidupmu, maka kebahagiaanmu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Untuk kita mau punya iman yang kuat supaya hidup kita bahagia. Tapi problemnya kita orang Kristen pengennya instan. Kita pengen cepat-cepat punya iman yang kuat. Nggak bisa. That's impossible. Seperti kemarin ketika saya nge-gym waktu saya kuliah. Memang jadi di sini saya. Tapi akhirnya saya sakit di punggung saya. Kenapa saya melebihi batas misalnya 10 kilo. Batas saya waktu itu. Tapi saya ini sampai 15 kilo. Akhirnya saya yang susah. Saraf kejepit jadinya gitu loh. Semua harus dilatih secara apa namanya ya, step by step. Kalau kita ingin punya hidup yang bahagia, hidup yang benar-benar nggak ada ketakutan, tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan lah. Kita akan hidupnya enak. Tapi itu problemnya, kita harus punya iman. Kita harus punya kepercayaan. Jadi iman atau kepercayaan itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh kita fokusnya di sana. Contoh gini, saya punya anak 3 ada di luar semua. Saya nggak ada rasa takut, saya nggak ada rasa khawatir. Ini anak nanti gimana, kuliahnya gimana, entar pertemanannya gimana, entar kerjanya gimana. Saya nggak punya ketakutan itu. Atau jadi kekhawatiran. Nanti anak saya, waduh, nanti kalau di sono punya temennya gimana ya? Ntar ada yang ngebully kah? Ntar ada yang nggak benar kah? Saya nggak punya. Kenapa? Pertama dari sisi saya sebagai orang tua, saya sudah mengajarkan ke anak saya. Sisi dari saya, kehidupan saya jaga diri saya untuk saya tidak mengedidik anak gitu ya, tidak keras, tidak menyakiti. Nih, saya tadi pas lagi berdiri, saya ingat sekali. Kenapa? Saya baru ngerti. Kenapa saya ketika anak saya ngerusakin barang, ketika mereka melakukan kesalahan, saya nggak ngomel. Saya nggak marah-marah, saya nggak ngebentak-bentak anak saya. Saya ngerti. Karena saya nggak punya trauma di masa kecil saya. Tadi saya diingetin. Saya ini dari SD ya, saya tukang ngotak-ngatik. Apalagi barang yang rusak. Ini kemarin iPad saya rusak. Saya pengen ganti touchscreen ya. Sudah beli touchscreen-nya. Udah tes bagus gitu. Tapi ya dulu udah bertahun-tahun saya nggak betulin. Saya lagi malas aja, saya nggak mau, nanti aja lah. Pas saya betulin malah jadi rusak. Bukannya jadi betul, jadi rusak. Waduh, saya bilang, saya kesel juga. Tapi Tuhan ngomong saya begini. Ya udah rusak, tinggal beli aja. Nggak usah pikirin. Nggak usah otakmu jadi merasa feel guilty, merasa takut, merasa gimana. Udahlah, ini cuma barang. Nah, saya bilang lagi. Dulu saya ingat waktu masih SD. Nggak tahu nih zaman kalian ada apa enggak. Itu namanya kaset, bukan kaset ya. Untuk buat nyetel video itu namanya ada Betamax ya. Waktu itu yang kecil gitu ya. Kan dulu saya lihat nih kan kan namanya itu kan video kasetnya gede gitu ya. Kita masukin gitu ya. Nih zaman saya ya, nggak tahu saya masih ada nggak. Itu pada waktu itu saya kotor. Saya dikasih tahu itu bersihin matanya, ada. Bersihin. Sekali bersih. Saya tuh bersihin. Bagus. Kedua kalinya rusak semua. Rusak. Jadi pengen buat bersihin malah jadi ngerusak.
Ketahuan lah mama saya, papa saya. Papa saya yang tahu. Apa yang dikatakan papa saya? Ya udah, bawa aja ke Glodok betulin. Tinggal saya bawa ke Glodok. Nah, di situ saya ingat tadi. Saya nggak ngebentak anak saya ketika barang rusak. Saya tidak tidak marah-marah. Karena saya punya pengalaman, ketika saya dulu melakukan kesalahan, papa saya nggak ngamuk, walaupun ngeluarin duit. Jadi kalau diantara kita waktu masih kecil, ketika ngerusakin barang, dulu pernah istri saya. Karena kan dari emaknya nih kalau apa-apa tuh kalau rusak barang ngomel-ngomel. Karena dia punya trauma ke mamanya kayak begitu. Dulu waktu baru kawin, saya pernah mecahin gelas bagus tuh ya dari pas bunga atau apalah ya. Dia marah, dia ngamuk. Apa yang saya lakuin? Saya ambil lagi, saya banting. Tuh! Bagi gua, ini nggak apa-apa. Ini cuma benda mati. Ngerti nggak? Nah, karena begini, waktu dulu saya masih kecil, punya pengalaman saya, papa saya nggak ngamuk ketika ngerusakin barang. Pengalaman dia, mamanya pernah ngamuk. Nah, itu yang akan mempengaruhi cara berpikir nantinya. Jadi kalau kita nih waktu masih kecil, pernah dibentak sama orang tua, nanti anaknya pun waktu punya anak pasti ngebentak. Nah, maksud saya gini, itu pengalaman yang tadi saya cuma teringat. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan mengkari anak-anak kita. Saya balik lagi gini. Saya mempercayai bahwa dimanapun anak-anak saya percaya bahwa anak-anak saya itu akan terjaga. Nah, iman ini kita butuhkan. Kalau kita tidak punya sebuah keyakinan, kita tidak punya iman. Karena setiap firman katakan, terjadilah sesuai dengan apa yang kau percayai. Contoh ya, ini Yesus ketika Yesus di Kapernaum, yang ketika perwira. Langsung Matius 8 ayat 13 Aida. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi pada waktu itu Tuhan, ada seorang orang Farisi itu ya mintalah supaya si Tuhan Yesus datang nih ke seorang perwira karena perwiranya baik gitu loh. Nah ketika mau datang, perwira itu ngomong, udah nggak usah datang, dia bilang, aku nggak layak lah. Perwira itu ngomong, sebutkan atau perkatakan satu kata aja, hambaku akan sembuh. Nah Tuhan heran kan, loh di orang Israel itu nggak ada. Kok dia orang di luar tapi kok bisa? Yang saya maksud gini, perwira ini mendapatkan hambanya sembuh karena dia percaya. Jadi kepercayaan itu kita butuhkan untuk kehidupan ini. Amin. Kalau kita enggak punya kadar kepercayaan yang bagus, hidup kita tidak akan selalu dapat jawaban. Hidup kita tidak akan mendapatkan yang sesuatu yang apa yang kita percaya dan kita inginkan itu terjadi. Karena tetap passwordnya adalah percaya untuk bisa terjadi. Nah ini yang membuat kita seharusnya gua mesti punya iman percaya yang kuat. Maksud saya gini, punyalah kebutuhan, keinginan. Gua mesti punya iman percaya yang kuat. Kenapa? Supaya hidup gua tuh enak. Supaya hidup gua bahagia.
Karena Tuhan tetap berkata, terjadilah apa yang kau percayai. Jadi apa yang kita percaya itu pasti bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan ngomong gitu. Nah, jadi kenapa ada orang yang mudah percaya, tapi ada orang yang susah percaya? Jawabannya apa? Karena mereka tidak melatih otot imannya. Biji sesawi ini tidak bertumbuh. Pada biji sesawi ini itu jadi pohon yang besar. Bisa menghancurkan nenek batu yang gede sekalipun, itu bisa hancur. Permasalahannya adalah kepercayaan itu harus dikembangkan. Yang namanya punya otot itu bukan terjadi dengan mudah. Sekarang saya tanya, orang yang punya otot yang sebagai binaragawan, banyakan mana sama orang yang biasa? Yang banyakan mana yang ototnya, maksudnya gini, yang punya otot yang besar itu sedikit atau banyak? Kenapa? Gak semua orang mau melakukan. Karena apa? Susah. Susah. Betul gak? Karena butuh disiplin yang tinggi, butuh kemauan yang tinggi, konsisten, tekad. Itu butuh gak mudah. Jadi orang yang punya otot iman yang kuat itu sedikit banyak? Sedikit. Jadi tinggal kita yang memutuskan kita mau nggak punya otot yang kuat atau tidak. Padahal untuk kita punya otot yang kuat itu sangat dibutuhkan oleh kita. Nangkap nggak? Sangat dibutuhkan. Segala sesuatu untuk keberhasilan dalam hidup kita itu butuh namanya keyakinan, itu butuh namanya kepercayaan. Nggak bisa emangnya menjadi sukses itu dengan mudah. Dapat dilakukan dengan mudah? Kagak. Itu butuh keyakinan yang kuat baru bisa. Butuh proses yang harus kita lewatin. Itu butuh konsisten, butuh namanya kedisiplinan. Sangat tidak mudah. Jadi tergantung ini. Kita mau melatih atau tidak mau melatih. Tapi kalau kita bisa melatih dan kita bisa dapatkan, hidup kita enak. Saya diingatkan sama Tuhan yang begini. Oke, bagaimana cara untuk kita bisa melatih otot iman kita? Saya mulai masuk deh ya. Terus caranya gimana untuk kita bisa melatih otot iman kita? Ya pertama, kasih makan. Iman kita harus dikasih makan. Roh kita harus dikasih makan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sil Marvel nggak mungkin punya otot yang kuat, istilahnya lagi membanggakan. Saya ngelihat badan dia memang gemukan, nggak kayak dulu krempeng. Nah ketika di sana makannya kayak kuli, gitu loh, makannya banyak. Kenapa? Karena ketika dia nge-gym dia tahu dia butuh energi, butuh kalori yang lebih tinggi. Jadi dia makan lebih banyak untuk bisa membentuk otot dia. Yang membuat otot iman kita berkuat, ya kita harus kasih iman kita, roh kita harus kasih makan. Jadi kalau kita nggak punya waktu baca firman aja enggak, ngerenungin apalagi ngerenungin, ya jangan harap punya iman yang kuat.
Jangan harap gitu loh. Terus kita beriman, nggak bisa. Contoh gini, misal dalam Kejadian John Jilek itu kita ada. Yes, gue punya iman seperti John Jilek. Kita ikut sono. Sok-sokan kita punya iman. Sampai sono, mati nggak? John Jilek itu bisa punya iman seperti itu karena dia sudah melatih dirinya. Bahkan dia tetap mengatakan, selama saya tetap punya hubungan sama Tuhan. Dia ngomong gitu. Selama saya punya hubungan sama Tuhan, roh kehidupan itu akan selalu ada dalam diri saya. Jadi yang membuat kita itu bisa mendapatkan otot yang kuat, iman kita yang kuat. Harus carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Artinya kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya kita harus mendengarkan atau memperkatakan firman Tuhan serta merenungkannya. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan pengertian apa yang benar. Sebab apa? Otak kita banyak yang gak benernya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan. Kenapa? Otak kita banyak yang gak bener. Kenapa banyak yang bener? Karena ada kekhawatiran. Bingung terus, takut terus. Ini otak nih harus dirubah. Gak bisa kita punya iman yang kuat, tapi otak kita masih bingung, masih takut, gak bakal. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena kita harus mendapatkan pengertian apa yang benar. Sebab pikiran kita banyak yang tidak benarnya. Jadi harus diganti dengan yang benar. Makanya harus belajar kebenaran. Supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau pagi-pagi cuma hanya langsung ngeliat TikTok, IG, nggak baca firman Tuhan, ngedengerin yang lain, bukan ngedengerin firman Tuhan, atau dengerin khotbah, baca firman Tuhan, tapi pengen Tuhan jawab doa saya, nggak bakal bisa. Kita orang Kristen pengennya Tuhan jawab doa kita dengan cepat. Kita pengen Tuhan langsung ulurkan tanganmu Tuhan, beresin masalah saya lah Tuhan, ini udah pusing. Tuhan bilang gak bisa, mana salurannya? Nangkap gak? Jadi jangan orang Kristen yang nuntut sama Tuhan, Tuhan nuntut sama kita, salurannya mana? Selangnya mana? Lo selangnya di situ pikiranmu yang membuat engkau selalu takut, khawatir, itu jadi tembok, itu jadi langit tembaga. Aku pengen curahkan tapi gak bisa. Kenapa? Engkau buat ketidakpercayaan yang gak bakal bisa. Tangkap gak sih? Ngerti gak? Bukan Tuhan tidak mau jawab doa, tapi karena kita ini ketidakpercayaan kita masih banyak, persentasenya masih tinggi. Jadi Tuhan bukan yang menolong, dia mau nolong tapi kita bikin tembok yang gak bisa. Yang saya maksud gini, ngertilah bahwa kita harus berubah. Sadar ini masalahnya bukan di Tuhan ya. Ini masalah di saya. Dan gua harus bisa. Kenapa? Gue pengen senang hidup ini. Gue pengen bahagia. Gue pengen gak punya masalah duit. Gue pengen anak gue berhasil. Gue pengen anak gue tuh gak ada masalah. Gue pengen semuanya itu enak. Tapi sayang itu gak gratis. Tidak gratis. Itu harus diupayakan. Ini masalahnya. Tuhan tidak memberikan gratis.
Bukan tidak Tuhan memberikan gratisnya atau mempersulit, kagak. Makanya Paulus katakan, berubahlah pembaruan budimu. Otak ini loh yang bikin kita jadi langit tembaga. Jadi untuk orang yang mudah percaya dan yang tidak mudah. Karena apa? Yang mudah karena sudah ngelatih otot percayanya. Untuk saya ngangkat 20 kilo setengah mati, bahkan gak bisa. Untuk begini aja nih, gak bisa. Tapi kalau buat si Aderai 20 kilo, ya gampang banget. Gua setengah mati gak bisa. Jadi orang yang udah percaya, oke, gue percaya, bisa kok. Bisa terjadi. Jadi bukan tergantung Tuhannya, kita ngelatih enggak. Yang pertama, kita harus kasih makan. Yang kedua, setelah kita masih makan, itu harus direnungkan. Sampai kebenaran itu harus menjadi sebuah keyakinan yang mutlak. Sampai tidak punya pertanyaan lagi akan hal-hal yang pernah kita bingungkan. Sampai tuh kebenaran menjadi keyakinan, sampai yang namanya pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada lagi, nggak nongol gitu loh. Jadi kita harus merenungkan sampai dimengerti. Sampai pengertian itu mendarah daging dan merubah cara berpikir kita. Jadi kita renungkan sampai kita ngerti. Ngerti itu sampai ngerubah otak kita, cara berpikir kita. Orang yang memang mau mempunyai iman yang kuat harus punya waktu untuk belajar firman. Harus punya waktu belajar firman dan merenungkannya. Tanpa itu tidak akan pernah bisa punya otot yang kuat. Kalau saya nggak pernah ngelatih untuk 1 kilo untuk ngangkat, 2 kilo ngangkat, 3 kilo ngangkat, saya nggak pernah ngelatih. Saya nggak mungkin bisa ngangkat 20 kilo. Nggak akan pernah bisa. Jadi saya harus punya waktu untuk masuk ke gym, mulai berlatih. Jadi kalau kita ingin punya otot, terus kita nggak punya waktu untuk renungin Tuhan, ya sudah, hidupmu akan sama seperti itu terus. Jadi saya diingatkan sama Tuhan di tahun 2005. Saya dipersiapkan sama Tuhan sampai 2006. Saya mempunyai yang namanya keyakinan kuat akan yang namanya di dalam diri saya punya kuasa. Itu tidak mudah. 2006 saya harus berubah dulu. 2005 Tuhan ngomong saya mulai ngerti Tuhan, mulai bisa dengar suara Tuhan. Saya belajar firman Tuhan. Saya ketika datang ke sini waktu masih di lantai 2, itu saya bisa ngerenungin sejam, 2 jam, 3 jam. Lama nggak? Lama. Saya ngerenungin firman Tuhan, saya ngobrol sama Tuhan. Kenapa otak saya ini penuh dengan sampah ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Ini otak saya ini parah. Sangat parah. Jadi apa ya? Terlalu parah. Jadi otak ini merubahnya itu susah. Tetapi ya itu yang saya harus lakukan. Saya datang, firman Tuhan merubah otak saya pelan-pelan akhirnya berubah. Dan saya pun diberikan urapan, kuasa selama 1,5 tahun. Sampai kita pelayanan. Ketika pelayanan itu Tuhan ngomong sama sekali lagi. Ya akhirnya intinya saya langsung bisa, Tuhan bukain jalan, saya bisa pelayanan. Nah, ketika gini loh.
Ketika saya waktu tahu dunia roh, ini saya bicara masalah untuk kuasa urapan. Nah, minggu depan, ke minggu terakhir ya, kita akan ada pengurapan. Tuhan sudah berikan saya berpuluh-puluh macam urapan. Jadi nanti minggu depan, apapun yang kamu ingin urapan itu, terserah kamu mau apa, nanti Tuhan bisa berikan melalui saya. Jadi minggu depan kita akan pengurapan, plus nanti kita akan satu kita makan-makan. Jadi pengurapan itu akhirnya Tuhan berikan sama saya. Tujuannya pas untuk mempersiapkan saya nanti peperangan roh. Dulu saya nggak ngerti dan saya tidak tahu untuk apa. Tetapi pada waktu itu ya saya tahu urapan itu ada dalam diri saya. Saya mulai gunakan dalam arti untuk melatih doang. Dalam nama Yesus nih api ngalir. Api muncul, ketika api muncul ya di alam roh ada kecil gitu loh. Tapi lama makin besar. Saat ini aku pintakan besar. Nah saya katakan bentuk bola. Jadi bola. Terus saya mintakan dalam nama Yesus. Saat ini bolanya seperti bola basket. Seperti bola basket gedenya. Dan saat ini dalamnya saya lempar. Jadi setiap perkataan-perkataan itu saya melatih otot iman saya untuk percaya di dalam. Nah dulu nggak tahu gitu loh, tapi itu melatih iman saya percaya. Sampai satu hari ketika Tuhan bukain pelayanan, yang Tuhan lakukan adalah Dia kasih yang level cerek, prajurit. Kalau kita ini masih tamtamah gitu loh, atau ya prajurit aja gitu loh, bisa kalahkan. Jadi iman itu bukan langsung gede. Bukan langsung punya iman yang kuat. Nggak bisa. Itu step by step. Itu kita harus ngelatih. Nah, setelah saya bisa menyelesaikan, kita bisa menyelesaikan mengalahkan yang namanya cuma tamtama prajurit biasa. Dikasih yang lebih tinggi lagi. Ya kapten lah, kemudian sersan lah, letkol lah, kolonel lah, masuk jenderal. Jadi Allah membentuk latihan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan pernah berpikir yang namanya punya otot iman kuat itu langsung. Jadi jangan berpikir untuk mendapatkan duit 100 juta. 1 juta aja belum. Belum mampu punya iman untuk bisa dapat 1 juta. Ya nggak bisa. Kalau kita mau beriman, yes orderan gua tahun ini, bulan ini 50 juta. Boleh beriman seperti itu, tapi pernah nggak dapat 5 juta? 5 juta aja dulu, Tuhan, tolong Tuhan buat nih 5 juta saya dapat order 5 juta Tuhan, tolong Tuhan. Untuk 5 juta aja. Kita tuh bukan percaya tetapi nuntut Tuhan. Kita ngedor-gedor surga gitu loh. Supaya Tuhan tuh dengerin doa saya dapat 5 juta Tuhan orderan Tuhan. 5 juta aja tuh kita nggak punya iman gitu loh. Sampai gedor-gedor Tuhan gitu loh. Itu membuktikan bahwa 5 juta ini level 5 juta aja nih kita belum mampu punya iman. Artinya apa? 5 juta ini kita dalam keadaan seharusnya dalam keadaan level tenang. Tuhan aku percaya 5 juta. Engkau bisa membukakan jalan. Aku percaya pada Engkau. Berapapun juga Tuhan aku tak percaya. Artinya apa? Pada saat itu kita melatih iman kita untuk tetap percaya. Dan akhirnya kita nggak stres. Kita nggak tertekan, kita nggak nuntut Tuhan. Nah ketika Tuhan lihat oke, lu mampu nih. Lu gak menuntut gua. Lu percaya, nih gua kasih. Setelah kita dapat, kita lakukan. Jadi semua itu little by little. Saya ingat mama saya ngomong begini. Itu yang saya nggak kepikiran. Kita manusia pengennya, Tuhan saya pengen dapat orderan 100 juta gitu loh. Tuhan mau langsung cepet kita buka jualan gitu ya. Langsung dapat langsung laku.
Mama saya ngomong begini, pokoknya gini. Yang namanya usaha, yang namanya kerja, itu nggak bisa langsung cepat kaya. Jangan berpikir langsung dapat kaya, langsung dapat duit gede. Semuanya little by little, semua sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung. Tapi kita kan, otak kita kan ya, waktu itu saya laki-laki. Ya saya nggak pernah nggak diajarkan sama orang tua saya, maksud papa saya yang seharusnya. Bapak itu yang ngajarkan, karena kan saya laki-laki gitu kan. Bahwa namanya kerjaan atau namanya usaha ataupun orderan itu dimulai dari yang kecil. Syukurin yang kecil. Tapi otak saya kan pengen dapat gede gitu loh. Ya itu karena nggak mengerti. Tapi akhirnya saya ngajarin anak tuh dengan step by step. Nah, yang saya maksud begini. Semua otot iman kita harus dilatih. Amin. Jadi jangan minta main gede. Hanya bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih. Setelah kita dikasih, bersyukur, kerjakan dengan baik. Sampai suatu hari itu Tuhan akan kasih yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, latih iman kita dengan cara memperkatakan kepada gunung masalah kita. Tadi Tuhan katakan, kalau kau berkata pada gunung itu terbantum atau terlempar gitu ke laut, itu kan terjadi. Artinya apa? Kita harus melatih iman kita, otot iman kita, ngomong kepada masalah kita, dengar, gue bisa dapat. Allahku adalah Allah yang mampu memberikan kepada aku untuk bisa dapat orderan atau aku bisa berhasil mengatasi masalah ini. Jadi maksudnya gini, jangan ngomongin masalah kita ke Tuhan. Oke, tapi kan kita mesti mengutarakan kekhawatiran kita. Oke. Kalau kita mengutarakan kekhawatiran kita, memang ada firman-Nya. Ngomonglah sekali. Tuhan, saya punya kekhawatiran, aku serahkan nih. Selesai. Jangan diomongin terus. Emangnya Tuhan budak? Firman katakan begini. Perkatakanlah pada gunung masalah. Ini kita melatih otot iman kita. Gue percaya. Masalah keuangan gue. Tuhan, firman katakan dia akan cukupi kebutuhanku. Jadi dengar kau setan. Allah ku cukupin. Gak peduli bagaimana caranya. Yang tadi Jesse ngomongkan. Gak peduli gimana caranya. Itu bukan urusan gue. Amin. Itu bukan urusan gue. That's God's job. Itu kerjaan Tuhan gimana caranya untuk berkati gua. Kerjaan gua sekarang. Apa? Percaya. Jadi fokus kita bukan menuntut Tuhan. Fokus kita bagaimana saya punya kepercayaan. Amin. Kalau kita tahu nih, gue masih kurang percayanya, ya beresin. Fokus di situ. Mulai kembangin otot kita nih, otot iman kita supaya kuat gitu. Jadi bukan kita ngomongin masalah. Kita tahu nih ini masalah nih. Gimana cara pemecahannya? Tuhan akan kasih apa yang urusan Tuhan. Tetapi ini bagian saya adalah memang percaya. Tetapi bagian saya juga harus punya iman, tindakan iman. Oke, gue mesti belajar nih. Gue mesti ngerti ini. Kenapa? Gue gak ngerti. Tetap nih mesti bagian gue harus ngertiin. Ada bagian gue yang harus lakuin. Tuhan, saya butuh hikmat. Tuntun saya. Berikan saya mental yang kuat. Saya bisa. Saya gak mau nyerah. Saya bisa. Nah itu bagian saya. Jadi kita gak ngomong masalah gunung kita. Tapi kita ngomongin Tuhan di masalah kita. Enggak, Pak? Ngomongin Tuhan di masalah kita. Hei, ntar kita masalah dengan orang lain. Yang dulu saya pernah ngomong, yang masalah tanah saya di bukan di Serpong, maksudnya bukan diserobot lah, dianggap bahwa ini punya dia gitu loh. Yang saya lakukan apa?
orang itulah yang saya serang. Saya tidak mempertanyakan, Tuhan tolong dong. Enggak, saya cuma katakan itu dulu namanya si Laksono lagi, Cahyono. Saya ngomong, Cahyono, di dalam nama Yesus, tunduk. Kau tidak bisa ngapa-ngapain terhadap tanah saya. Kau tidak bisa lakukan, aku bungkamkan. Pokoknya kira-kira kayak begitu. Dan hasil akhirnya, sepeser pun saya nggak keluar duit. Jadi saya ngomongin Tuhan ke dia. Saya kalahkan dengan kuasanya Tuhan, ngalahin dia. Itu yang benar. Amin. Jadi jangan kita ngerengek, ngomel sama Tuhan, menuntut Tuhan. Latihlah iman kita di situ. Amin. Latih. Jadi memperkatakan Tuhan di masalah kita. Jadi ada orang yang mudah percaya, ada yang susah percaya. Kenapa? Karena enggak dilatih. Yang keempat, setelah pola pikir kita berubah, karena kita melatih, pola kita kan udah mulai berubah nih. Maka kita akan mempunyai keberanian untuk bisa melangkah dan mempercayai apa yang Tuhan pernah katakan di Alkitab. Kita mulai bertindak, kita mulai mempercayai. Kita nggak ada ketakutan, kita nggak ada kepikiran lagi, kita nggak ada kebingungan lagi. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kita mulai percaya dengan yakin. Maka itu akan berhasil. Makanya ketika saya dilatih sama Tuhan, kita dilatih dengan setan ukuran yang levelnya makin tinggi. Akhirnya saya mempunyai keyakinan dalam diri saya. Tidak ada satupun setan yang bisa nyentuh saya. Tidak akan pernah. Bahkan terhadap anak-anak saya yang ada di sana pun tidak akan pernah bisa. Nah, akibat saya ngomong itu, Tuhan dengar. Oh, lu percaya, gue lakuin. Oh, lu percayanya 1%, gue lakuin. Tapi kalau kita ngomong, makanya Daud pernah katakan, kau tahu Tuhan, mulut yang aku perkatakan sama dengan apa yang aku renungkan di dalam hatiku. Jadi ketika Tuhan lihat, dengar bahwa apa yang kita ngomong itu sama dengan hati kita, maka itu terjadi apa yang kita yakinin. Kan enak hidup kayak begitu. Tapi itu sayangnya nggak gratis. Dan itu tidak mudah didapat. Amin. Kau bisa bayangkan John Gillette itu dengan berani taruh virus itu di tangan saya. Kau kan lihat pasti mati. Nggak mungkin dia bisa berani ngomong gitu kalau dia nggak yakin. Betul nggak? Demikian juga ketika Jesse kena ketabrak. Dia nabrak batu es lah ya. Nggak mungkin dia dalam keadaan tenang. Tuhan, ini urusanmu, gimana caranya ya aku bisa keluar dari masalah ini. Ini aku kejebak di es. Urusanmu Tuhan. Caranya gimana? Bagianku hanya percaya, engkau sanggup. Selesai. Jadi ketika kita punya otot iman yang sama, otot iman kita kuat. Ketika kita punya masalah, Tuhan, ini masalah pelik bagi saya. Bagi engkau, ini mudah. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Itu urusanmu Tuhan. Urusan saya akan tetap percaya bahwa engkau ini sanggup. Engkau sanggup bisa membukakan caranya, jalannya. Saya nggak tahu bagaimana. Saya minta hikmat-mu. Itu boleh. Jadi kita melatih iman kita untuk tetap percaya bahwa satu hari Tuhan akan bereskan. Bagaimana caranya? Gua nggak perlu tahu. Itu urusan Tuhan. Amin. Latihlah otot iman kita. Karena menguntungkan kita. Carilah, punyalah waktu sama Tuhan.
Jangan cuma nonton doang. Saya dulu kan saya pernah untuk kebiasaan itu saya belum ngomongin lagi sih. Bagaimana kebiasaan itu bisa dihilangkan. Dan itu ya saya sedang lakukan. Ada hal-hal yang memang saya harus buang. Tapi itu it works gitu. Cuma saya nggak akan bahas. Yang saya katakan begini. Punyalah waktu sama Tuhan. Mau pagi, mau siang, mau malam, sama aja. Yang penting kita pada waktu itu kita siap. Amin. Kalau siapnya di pagi, jam 4 pagi, sok silakan. Tapi jangan maksain orang, mesti datang pagi-pagi ke Tuhan. Ya kalau memang gak bisa mau dibilang apa? Gitu loh. Lah dulu saya dapat dengar suara Tuhan, itu jam 10-an saya datang ke sini. Saya nunggu anak saya lagi sekolah, kita jam 9 sebelum masuk siang, ya saya datang ke sini. Saya berbahasa roh, saya baca Alkitab. Tuhan ngomong kok, gak masalah. Kalau misalnya malam, kamu anak-anak udah tidur, udah bisa punya waktu, ya sudah silakan malam itu. Prinsipnya adalah kita ini punya waktu sama Tuhan. Amin. Kalau pengen bahagia, kalau pengen punya otot yang gimana yang kuat, ya kalau nggak punya ya, kalau nggak mau ya sudah. Maka yang menjadi orang binaragawan itu sedikit orangnya, karena memang butuh konsisten, butuh disiplin, butuh kemauan yang kuat. Saya waktu tadi dengar baca lagi si John Gillette, wow. Yang namanya kehidupan, roh kehidupan itu yang menguasai diriku, kata John Gillette. Itu sebetulnya kita butuhkan. Tapi saya tahu butuh waktu yang lebih lama. Mau gak kita punya seperti itu? Ada orang yang mudah percaya, ada orang yang susah percaya. Kita di mana? Di mana? Kita yang menilai diri kita sendiri. Apakah selama ini kita selalu takut, selalu khawatir, selalu bingung, selalu punya pertanyaan? Artinya kita orang yang susah percaya. Kalau sudah tahu saya tipenya masuk golongan susah percaya, ya sudah. Mulailah benih iman itu, biji sesawi itu. Fokus di situ. Benar, fokus di situ. Jangan fokusnya di duit. Kenapa? Karena bukan itu jalannya. Kalau kita sudah fokus ke Tuhan, makin minggu lalu saya katakan apa kita berjalan si Petrus. Dia lihat Tuhan, dia ngelihat Tuhan, nggak ada masalah. Walaupun begitu luar biasa angin, tapi ketika dia melihat masalah, angin ribut, ngerasain, matanya melihat, mulai tenggelam. Jadi kalau kita mulai ngelihat masalah, kemasukan air kita. Jadi kalau kita fokusnya kepada uang, kepada hal yang lain, akan masuk masalah. Mungkin bukan masalah di uang, tapi ada masalah-masalah yang lain yang bisa kemasukan dalam hidup kita. Jadi yang membuat kita ini hidupnya enak kalau kita dekat Tuhan. Amin. Kalau kita punya iman. Jadi siapa bilang sih untuk kita untuk kita mencari Tuhan itu nyusahin? Kehilangan waktu untuk nonton lah, kehilangan waktu untuk inilah, kagak. Ini nguntungin kita. Itu si Aderai dia pernah ngomong, setiap pagi itu dia melakukan latihan. Apalagi siapa pemain bola tuh yang masih muda, Ronaldo. Dia ngomong gini,
dan satu wawancara. Kenapa dia bisa berhasil? Dia ngomong gini, aku sudah kasih tahu kehidupan sehari-hariku. Itu bukan rahasia. Kalau mereka mengikuti cara hidupku, bisa. Apa dia bilang? Pagi-pagi, saya nggak lupa deh ya. Misalnya jam 6 pagi dia bangun, dia nge-gym, melakukan bla bla segala macam selama sejam. Habis sejam itu dia tidur. Ketika habis bangun tidur dia latihan lagi. Dia makan dulu, makannya pun ditakar dengan kalori bla bla segala macam. Kemudian jam berapa nyadar lagi dia latihan lagi. Kemudian setelah itu dia tidur lagi. Setelah itu dia bangun lagi jam berapa dia latihan lagi. Itu saya lakukan setiap hari. Konsisten, disiplin. Kalau orang bisa ngelakuin, bisa jadi kayak Ronaldo. Yang saya maksud gini, untuk bisa seperti itu susah. Jadi kalau untuk kita punya waktu sama Tuhan, itu butuh kedisiplinan kita, kemauan kita mau nggak? Ini saya mencoba mendisiplinkan saya untuk saya selalu tiap minggu itu latihan, maksudnya olahraga. Senin gym, Rabu berenang, Jumat nge-gym. Ya akhirnya walaupun nggak disiplin full, tapi minimal saya sudah ngelakuin, ada istilahnya ya nonton bukan di YouTube saya aerobik. Walaupun dia nggak diketawain melulu, katanya gua tendang dulu katanya. Gayanya maunya semuanya sendiri gitu. Bagi saya begini, yang penting gue olahraga gitu loh. Yang penting gue keringetan gitu kan. Prinsipnya adalah saya tetap ada olahraga melatih diri saya. Nah, maksudnya cara-cara kedisiplinan itulah yang kita harus kembangkan. Amin. Jadi kalau pengen mau jadi binaragawan itu susah. Jadi untuk orang yang punya otot iman yang kuat itu susah. Tinggal butuh mau apa enggak. Disiplin konsisten atau enggak. Ada orang yang mudah percaya, ada yang susah percaya. Tinggal kita yang mutusin maunya di mana. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Saya berharap khotbah ini membukakan pikiran saya kenapa atau posisi kita itu di mana. Supaya hidup kita tetap punya iman dan hidup bahagia. Amin. Oke ya. Musik.